Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagi Rofi Alamsyah, NIM 221070100105 kelas C. Saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan sosio-emosi masa dewasa awal, yaitu tentang temperamen dan attachment. Perkembangan sosio-emosi masa dewasa awal, yaitu tentang temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen yaitu gaya perilaku dan karakteristik respon emosional ketika individu berada atau berhadapan pada situasi tertentu. Temperamen adalah karakteristik individu yang konsisten dalam merespon rangsangan yang berasal dari lingkungan. Perkembangan sosio-emosi masa dewasa awal melibatkan perubahan dalam temperamen, di mana individu mulai memperbaiki kemampuan mereka untuk mengatur emosi dan perilaku mereka dalam berbagai situasi sosial. Ada 5 dimensi temperamen yang diakui dalam penelitian, yaitu 1. Neurotisme, cenderung merasa cemas, sedih, dan mudah stres dalam situasi yang menantang. Contoh, seorang dengan neurotisme yang tinggi mungkin merasa sangat khawatir dan tertekan saat dihadapkan pada tugas yang sulit, seperti presentasi di depan umum atau pertandingan olahraga penting. Yang kedua, extraversion, cenderung memiliki energi sosial yang tinggi, suka berbicara dan mencari sensasi. Contohnya, seorang extrovert mungkin menikmati bertemu orang baru, menghadiri pesta, dan terlibat dalam kegiatan yang berenergi tinggi, seperti olahraga dan lari. Yang ketiga, openness to experience, cenderung terbuka terhadap pengalaman baru, kreatif, dan memiliki imajinasi yang kuat. Contoh, seorang yang terbuka untuk pengalaman mungkin suka mencoba makanan baru, pergi ke tempat baru, atau menciptakan karya seni yang unik. Yang keempat, agreeableness, cenderung menyukai kerjasama dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Contoh, seseorang yang memiliki agreeableness yang tinggi mungkin sangat memperhatikan perasaan orang lain dan mencoba menghindari konflik atau pertengkaran. Yang kelima, conscientiousness, cenderung memiliki kontrol diri dan tanggung jawab yang tinggi, serta cenderung memiliki kebiasaan dan rutinitas yang baik. Contoh, seseorang yang memiliki conscientiousness yang tinggi mungkin sangat rajin dalam bekerja, memiliki kebiasaan yang sehat seperti tidur cukup, makan makanan yang sehat, dan mengikuti jadwal yang ketat. Perkembangan sosio-emosi masa dewasa awal dapat memengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi sosial dan mengelola emosinya. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, seseorang mungkin mengembangkan kemampuan untuk mengatur temperamennya dan memperbaiki respon sosialnya. Berikut adalah beberapa karakteristik temperamen pada masa dewasa awal. Yang pertama adalah extrovert, yaitu individu yang memiliki extrovert cenderung menyukai interaksi sosial dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Yang kedua adalah introvert. Individu yang introvert cenderung lebih suka kesendirian dan membutuhkan waktu sendiri untuk merenung. Yang ketiga, neurotik. Individu yang neurotik cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan lebih rentan terhadap stres. Yang keempat adalah stabil. Individu yang memiliki sifat stabil cenderung lebih tenang dalam mengatasi stres dengan lebih baik. Yang kelima adalah sensitif. Individu yang sensitif cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keenam adalah resilience. Individu yang resilient cenderung memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Yang ketujuh adalah ambisius.
Individu yang ambisius cenderung memiliki tekad dan motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedelapan adalah berorientasi pada tugas. Individu yang berorientasi pada tugas cenderung fokus pada pencapaian tujuan dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Temperamen dapat berbeda-beda dari individu ke individu dan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, baik temperamen positif maupun negatif dapat diubah dan ditingkatkan melalui berbagai strategi seperti pengembangan kecerdasan emosional, manajemen stres, dan terapi perilaku kognitif. Temperamen yang terhambat juga dikenal sebagai hambatan perilaku atau BI, ditandai dengan rasa takut, tertekan, atau menarik diri dari situasi lingkungan, individu, atau orang baru. Anak-anak dengan hambatan perilaku cenderung menghentikan aktivitas mereka dan menarik diri ketika dihadapkan pada situasi atau orang yang tidak dikenal. Berupa kekangan atau rasa malu di masa kanak-kanak yang menyebabkan munculnya kecemasan sosial di masa dewasa. Dampaknya yaitu kurang asertif, kurang memiliki dukungan sosial, terlambat memiliki karir yang stabil, terlambat memiliki relasi hubungan yang stabil. Emotion regulation. Menurut riset longitudinal Block 1993 Emotion Regulation, anak usia 3 tahun yang memiliki kontrol emosi yang baik dalam menghadapi stres cenderung memiliki kemampuan yang sama di masa dewasa. Begitu pula sebaliknya. Temperamen masa kanak-kanak hingga masa dewasa tidak selalu bersifat menetap, yakni dapat mengalami perubahan karena pengaruh faktor pengasuhan, lingkungan fisik, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Apa itu attachment? Attachment adalah pola kelekatan di masa-masa awal kehidupan, mempengaruhi perkembangan sosio-emosi atau relasi hubungan seseorang di masa dewasa. Hasil riset pengertian di atas menurut Cindy Hazen dan Philip Schaeffer. Cindy Hazen dan Philip Schaeffer adalah dua ahli psikologi yang terkenal dengan penelitian mereka tentang attachment. Menurut mereka, pola kelekatan pada masa awal kehidupan mempengaruhi perkembangan sosio-emosi atau relasi hubungan seseorang di masa dewasa. Mereka mengidentifikasi 3 pola kelekatan utama, yaitu yang pertama, secure attachment, kelekatan aman. Orang dengan pola attachment ini cenderung percaya diri, nyaman, dan mudah membentuk hubungan interpersonal yang positif dan memuaskan. Mereka memiliki keyakinan bahwa figur signifikan dalam hidup mereka akan menyediakan hubungan dan kenyamanan ketika diperlukan. Orang dengan pola attachment aman ini cenderung memiliki hubungan yang stabil dan memuaskan di masa dewasa. Yang kedua yaitu anxious attachment atau kelekatan cemas. Orang dengan pola attachment ini cenderung merasa cemas dan tidak aman dalam hubungan interpersonal. Mereka cenderung terlalu membutuhkan perhatian dan dukungan dari pasangan mereka dan seringkali mencari kepastian dan validasi atas perasaan mereka. Orang dengan pola attachment cemas ini cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang stabil dan memuaskan. Yang ketiga, avoidant attachment atau kelekatan menghindar. Orang dengan attachment ini cenderung menghindari keintiman emosional dan menyimpan jarak dengan orang lain. Mereka cenderung merasa tidak nyaman dengan perasaan mereka sendiri dan orang lain, dan cenderung menghindari konflik atau pertentangan dalam hubungan interpersonal. Orang dengan pola attachment menghindar ini cenderung memiliki hubungan yang tidak stabil dan kurang memuaskan di masa dewasa. Dalam penelitian mereka, Hazen dan Schaeffer menemukan bahwa pola attachment pada masa awal kehidupan dapat mempengaruhi kualitas dan hubungan interpersonal seseorang di masa dewasa. Orang dengan pola attachment aman cenderung memiliki hubungan yang stabil dan memuaskan, sementara orang dengan pola attachment cemas atau menghindar cenderung memiliki
hubungan yang kurang stabil dan kurang memuaskan. Namun mereka juga menemukan bahwa pola attachment tidak selalu tetap. Secure attachment, karakteristik relasi romantis yang disertai secure attachment lebih puas dengan relasi dekatnya. Relasi diwarnai kepercayaan, komitmen, dan bertahan lama. Bersedia memberikan dukungan ketika pasangan tertekan. Dampak positif adanya secure attachment memiliki self-acceptance atau penerimaan diri, self-esteem, harga diri, dan self-efficacy, keyakinan diri yang positif, mampu mengontrol emosi, optimis dan ulet, mampu menghadapi stres dengan kesadaran, representasi kognitif keamanan, dan memiliki strategi problem solving yang efektif.